Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari terkasih, pada minggu ini kita memasuki minggu biasa yang kelima. Tema permenungan kita adalah menjadi garam dan terang dunia. Sejak dahulu, garam merupakan kebutuhan baku untuk hidup manusia. Di zaman Yesus, garam digunakan tidak hanya untuk menambah rasa pada makanan, tetapi juga untuk mengawetkan daging atau ikan. Dalam dunia Perjanjian Lama, garam pun dipakai secara simbolis untuk tujuan keagamaan. Misalnya dalam kitab Imamat kita temukan, tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Demikian pula dalam kitab Bilangan, garam juga dipakai untuk suatu perjanjian, yakni perjanjian garam. Demikian nas yang kita temukan dalam kitab Bilangan. Segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Perkataan Yesus tentang kamu adalah garam dunia harus dipandang sebagai kiasan. Sebab manusia itu bukan garam, tetapi bisa dikiaskan seperti garam. Kiasan ini mengacu pada para pengikut Yesus yang telah mengikat perjanjian kekal dengan Allah dalam dirinya. Perjanjian itu mengikat untuk selama-lamanya, sehingga mereka tidak pernah bisa lepas dari Allah, bagaikan garam yang harus tetap asin. Memang, pada hakikatnya garam harus tetap asin, demikian juga pelita harus memberi terang. Saudara-saudari terkasih, di zaman Yesus, satu-satunya lampu yang ada adalah sebuah alat seperti piring kecil di mana api dibiarkan menyala. Lampu itu sebenarnya tidak memberikan banyak sinar, tetapi di zaman listrik belum ditemukan, lampu semacam itu sudah dianggap terang. Alat penerangan semacam itulah yang dinamakan dengan pelita. Pelita pada umumnya ditaruh di bawah tempayan atau gantang hanya untuk menyembunyikan cahayanya. Nah, rumah-rumah orang Yahudi pada umumnya memiliki satu kamar saja. Karena itu, pelita pasti ditaruh di tempat yang tinggi untuk menerangi seluruh isi ruangan. Gambaran tentang terang ini juga dihubungkan dengan kota di atas gunung. Kota di atas gunung memang tidak mungkin luput dari perhatian, maka cahaya tidak mungkin tidak dilihat dari kota tersebut. Saudara-saudari terkasih, menjadi garam dan terang dunia adalah misi kita sebagai umat beriman. Kita dipanggil untuk menggarami serta menerangi dunia lewat perbuatan baik kita dari hari ke hari. Menjadi garam berarti memberikan suatu cita rasa baru kepada sesama melalui pelayanan serta memberi bantuan kepada orang lain. Dengan berbuat baik, kita menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah dan memperkenalkan Allah kepada semua orang. Perbuatan baik sejatinya dilakukan dengan maksud mencari kerajaan Allah dan bukan untuk popularitas atau nama baik sendiri, melainkan bagi sesama dan demi keselamatan kekal. Hal ini kiranya menjadi tanda kesaksian hidup manusia di dunia ini. Selanjutnya, menjadi garam berarti mampu membasmi kecenderungan yang jahat dalam diri kita. Seperti garam yang juga berguna untuk membasmi bakteri dan mengawetkan makanan, kita juga para pengikut Yesus harus mampu membasmi tendensi jahat dalam diri kita.
kita kerap larut dalam keinginan serta kenikmatan dunia semata. Maka, menjadi garam sekali lagi harus mampu melepaskan keinginan-keinginan serta kenikmatan semata, atau dengan kata lain, membasmi kecenderungan jahat dalam diri kita. Saudara-saudari terkasih, kita juga dipanggil untuk menjadi terang dunia. Terang mempunyai makna menghilangkan kegelapan, artinya menghilangkan kejahatan-kejahatan dan dosa yang timbul dari ketidaktahuan, praduga, dan kepentingan diri sendiri. Yesus adalah terang, sebab wajahnya bersinar dan menunjukkan diri sebagai segala-galanya yang baik dan benar. Nah, itulah pula yang harus menjadi teladan bagi para murid Yesus sebagai terang dunia. Maka kita dipanggil untuk mencerminkan teladan Yesus kepada sesama, serta tidak menyembunyikan apa yang sudah kita peroleh dan terima dari Allah. Segala kebaikan yang kita terima dari Allah hendaknya kita bagikan kepada sesama. Dengan cara demikian, kita menjadi terang dunia dan terang tersebut bercahaya di depan orang. Sebagai terang dan garam dunia, kita para pengikut Yesus harus mempengaruhi dunia lewat sikap, perkataan, dan tindakan baik kita dari hari ke hari. Maka pada akhirnya, dunia menjadi rumah yang sedemikian nyaman dan tentram untuk kita tempati bersama. Amin.